Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, terutama kita bisa hadir dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat menjadikan sebagai tambahan amal dan juga ilmu yang bermanfaat yang bisa diamalkan. Juga kita panjatkan salawat dan taslim para Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang telah memerintahkan kita untuk mengucapkannya. Melanjutkan bedah buku kita Sahih At-Targhib wa Tarhib, ini masih dalam kitab At-Tahara atau kesucian. Dan bagaimana sudah kita titik beratkan kalau Islam menyuruh kita selalu bersih, rapi, dan semaksimal mungkin merawat tubuh dan seluruh yang berhubungan dengannya, termasuk lingkungan kita, tunggangan, dan seterusnya. Karena Nabi SAW bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu sangat indah, rapi, bersih, dan menyukai semua itu. Dan sudah kita berikan gambaran dari awal bab kita, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membuat memang hidung kita ini sukanya bau yang wangi dan tidak suka bau busuk. Telinga kita tidak suka dengan intonasi suara yang tinggi dan sukanya dengan suara yang merdu dan lembut. Mata kita suka dengan warna yang indah, penataan yang bagus, dan seterusnya. Lidah kita suka dengan makanan yang enak, sedap. Semua itu isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita disuruh mencari yang terbaik. Karena fitrah, Allah buat kita nggak suka semua dengan hal-hal yang buruk, termasuk gerahnya kita, sebagai isyarat bahwasanya tubuh kita butuh untuk mandi dan membersihkan. Kita bisa bedakan seketika pada saat kita gerah dan tidak betah dengan kondisi badan yang kurang bersih. Kemudian setelah mandi kita merasakan segar dan juga nyaman. Dan seterusnya semua berhubungan dengan masalah fasilitas yang sudah Allah siapkan. Begitu juga dengan di surga, semuanya kerapian, kebersihan, dan digambarkan semuanya keindahan. Ya istanahnya, ya pelayannya, ya taman-tamannya, ya segala macam yang berhubungan dengan masalah itu. Oleh karena itu teman-teman, mempelajari bab tahara adalah bagian daripada agama kita. Dan kita punya wudu, kita punya mandi, ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada yang mubah. Dan sudah kita pelajari masalah wudu pertemuan kita yang sebelumnya, bahwasanya keutamaan wudu selain menyegarkan badan, karena titik-titik ini memang berhubungan dengan penyegaran badan, baik itu telapak tangan, hidung dan mulut, wajah, kemudian kepala dan kaki. Juga kita akan mendapatkan cahaya yang terang pada hari kiamat kalau kita selalu wudu. Dan sudah kita titik beratkan pada pertemuan yang terakhir kemarin itu, kalau bisa memanjangkan jangkauannya. Jadi kalau misalnya batas minimal pergelangan dilebihkan, batas minimal siku dilebihkan, batas minimal mata kaki dilebihkan, itu akan menambah perhiasan pada hari kiamat dan juga akan menambah cahaya terang di mahsyar nanti. Sehingga orang yang makin terang cahayanya makin dikenal oleh Nabi SAW. Sebagaimana beliau ditanya, bagaimana caranya Anda mengenal umat Anda nanti? Ya, karena Nabi SAW mengatakan, aku ingin sekali ketemu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, kami saudara-saudara Anda ya Rasulullah. Kata beliau, bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang datang nanti sepeninggalku, yang kita-kitain. Lalu kata para sahabat, bagaimana Anda mengenalnya nanti ya Rasulullah, sementara ketemunya di mahsyar? Maka hadis yang masyhur yang kita sudah bahas kemarin adalah mereka akan datang gurrun muhajjalin yulqa min atharil wudu, yaitu wajah dan kedua tangan mereka bersinar cerah seperti jelasnya putih pada warna hitam karena bekas wudu. Masih dalam masalah yang sama, keutamaan orang yang bersuci, hadis 180 dan tepatnya pada pagi ini kita bahas hadis urutan ke-6, sahih li ghairihi, atau dia menjadi sahih karena tertopang oleh riwayat-riwayat yang lain. Hadisnya berbunyi dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ana awwalu man yu'dhanu lahu bis-sujudi yaumal qiyamah wa ana awwalu man yarfa'u ra'sah fa'anzur baina yadayya fa'arifu ummati min bainil umam wa min khalfi mithlu dhalik wa an yamini mithlu dhalik wa an shimali mithlu dhalik. Faqala lahu rajul, kaifa ta'rif ummataka ya Rasulullah min bainil umam fima baina nuhin ila ummatik.
Qala hum gurrum muhajjalin min athari wudu laisa ahadun kadzalik gairahum wa a'rifuhum annahum yu'tawna kutubahum biaimanihim wa a'rifuhum yas'a baina aydihim dzurriyyatuhum. Terjemahannya, kata Nabi SAW, aku adalah orang yang pertama yang diizinkan untuk bersujud di hadapan Allah pada hari kiamat. Dan aku adalah orang pertama yang mengangkat kepala. Lalu aku melihat di depanku, maka aku pun mengenal umatku di antara umat-umat yang lain. Dari belakangku juga seperti itu. Dari kananku juga seperti itu. Dan dari kiriku juga seperti itu. Seorang laki-laki bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengetahui umatmu di antara umat-umat yang lain? Padahal pada saat itu semua umat berkumpul dari mulai Nuh sampai umatnya atau sampai umatmu." Maka Nabi SAW bersabda, mereka datang dengan wajah dan tangan bersinar putih karena bekas wudhu, dan itu tidak dimiliki oleh umat selain mereka. Aku mengenal mereka bahwa mereka diberikan buku catatan amal mereka dengan tangan kanan. Dan aku mengenal mereka dengan anak keturunan mereka yang berjalan di hadapan mereka. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, pada sanadnya terdapat Ibnu Lahiyah, dan ini adalah hadits hasan dengan adanya sejumlah mutaba'ah atau dipelajari kembali dan dilihat hadits-hadits penguatnya. Tapi sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, hadits ini adalah sahih. Seperti biasa teman-teman, kita bedah hadits ini. Potongan pertama, aku adalah orang pertama yang diizinkan untuk bersujud di hadapan Allah pada hari kiamat. Berarti ini menandakan memang nanti orang di mahsyar pada saat dibangkitkan di hari kemudian nanti, itu semuanya tidak ada yang boleh sujud. Dan memang yang sujud adalah Nabi SAW. Dan ada hadits yang lain menjelaskan kapan Nabi SAW sujud. Disebutkan bahwasanya manusia akan jenuh nanti berdiri di mahsyar karena dalam kondisi panas, matahari sangat dekat dengan mereka. Riwayat lain menjelaskan 1 mil, dan 1 mil bisa bermakna yang sekitar 1,5 kilometer, atau bisa bermakna mil adalah alat celak bangsa Arab yang digunakan untuk mendekatkan ke mata mereka sehingga tepat di bulu mata. Kalau sudah didekatkan dengan bulu matanya, maka itu disebutkan juga mil di dalam bahasa Arab. Mereka akan tenggelam sesuai dengan kadar keringat, tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan kadar dosanya. Ada orang tenggelam dengan mata kaki sampai mata kaki, ada yang lutut, ada yang paha, ada yang perut, ada yang dada, ada yang tenggelam dengan keringat sendiri. Dan keringatnya tidak akan mengganggu orang lain. Jadi bentuk siksaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Semoga Allah selamatkan tentunya. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu manusia karena jenuh sekali, mereka sudah tidak tahu harus buat apa. Sementara di hadapan mereka itu ada nabi-nabi dan mereka mengenalnya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW ada 124.000 nabi. Semuanya Allah hadapkan pada saat itu dibangkitkan. Lalu mereka mulai datang kepada Adam, lalu menyampaikan, engkau adalah ayah kami yang pertama, ya, diciptakan oleh Allah, engkaulah ya, orang yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya, dan seterusnya dipuji Nabi Adam. Lalu dikatakan, mohonlah kepada Allah agar Allah datang menghadiri kami, baik kami ke surga atau ke neraka, karena jenuhnya. Mereka tidak tahu neraka lebih sulit daripada itu. Maka Nabi Adam mengatakan, tidak ada yang mengeluarkan kalian dari surga kecuali dosa ayah kalian. Hari ini Allah murka, belum pernah murka sebelumnya seperti ini. Maka aku tidak bisa menyelamatkan kecuali diriku sendiri. Coba pergi lagi Idris. Nabi Idris juga menolak. Idris arahkan ke Hud, Hud ke Saleh. Terus saja Nabi-Nabi saling menunjuk. Sampai akhirnya tiba kepada Nabi SAW. Lalu mereka, Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tahu bagaimana nanti manusia mengenalku hari kiamat? Maka para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, mereka akan mendatangiku. Lalu kemudian mereka menyebut tentang keutamaanku. Jadi misalnya, engkau Muhammad Nabi terakhir, engkau adalah satu-satunya diutus untuk seluruh alam semesta. Sementara Nabi-Nabi selainmu diutus untuk kaumnya saja. Engkau diberikan Al-Quran dan seterusnya. Engkau memiliki pengikut yang paling banyak. Akhirnya sampai manusia di mahsyar tahu, oh ternyata ini dimaksud dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan, mintalah kepada Tuhanmu agar datang mengadili kami ke surga atau ke neraka. Dan satu-satunya yang akan merespon itu, menerima, adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ana lahu, saya pemiliknya,
Lalu kata Nabi SAW, ini saksi bahasan kita. Lalu aku menuju ke singgasana Allah, kemudian aku sujud. Dan Allah membukakan puji-pujian di lisanku yang belum pernah diajarkan untuk orang-orang, seorang pun dari hambanya. Lalu kemudian aku juga tidak tahu Allahu a'lam berapa lama aku sujud. Terus saja aku memuji Allah sampai terdengar Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak washfa' tushfa'. Hai Muhammad, angkat kepalamu, berilah persyafaat, pertolongan, maka akan diterima syafaatmu. Maka Nabi SAW waktu itu memberikan dua syafaat, syafaat umum dan syafaat khusus. Pertolongan umum dan juga khusus. Yang umum adalah agar Allah datang mengadili seluruh hambanya. Maka diletakkanlah timbangan pada saat itu, kemudian mulailah dihisap satu persatu. Bukan hanya manusia, bahkan kata Nabi SAW, domba pun yang saling menanduk akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syafaat yang khusus untuk orang-orang beriman saja. Agar kalau ada yang punya dosa, bisa Allah maafkan. Yang punya amal mungkin kurang ikhlasnya, Allah berikan pahala yang sempurna. Terus saja Nabi SAW memberikan syafaat tersebut. Tapi saksi bahasan kita, hadits ini menjelaskan kapan Nabi SAW sujud. Yaitu pada saat manusia sudah jenuh di situ, kemudian mereka datang memohon kepada beliau, barulah beliau sujud. Ya. Dari potongan ini juga teman-teman kita mengambil sebuah pelajaran bahwasanya sujud adalah ibadah yang mulia. Makanya kita ada sujud pada saat sholat, dan ini betul-betul merendahkan diri, karena meletakkan dahi hidung kita ke tanah. Gitu. Dan ini menandakan memang seseorang sampai pada puncak merendahkan diri kepada Tuhannya. Pada saat itu justru Nabi SAW mengatakan, akrabu abdun ila rabbihi wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba pada Tuhannya justru pada saat dia sujud. Padahal kita kalau berpikir lebih dekat dengan langit pada saat berdiri. Tapi subhanallah pada saat sujud justru makin merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia makin dekat. Dan pada saat itu kita disuruh membaca Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ya, ini setelah kita merendahkan diri kita membaca itu. Oleh karena itu sujud dimuliakan. Gitu kan? Waktu pertama Nabi Adam diciptakan, Allah perintahkan para malaikat untuk sujud. Yang membuat iblis justru membangkang. Dan sujud kepada Adam di sini bukan sujud, ya, tunduk dan ibadah kepada Adam, tetapi karena perintah sang pencipta Allah. Sama dengan kasus kalau ada yang tanya, kenapa anda sujud menghadap Ka'bah? Ka'bah kan rumah. Maka jawabannya karena perintah Allah. Allah perintahin ke laut, ya ke laut kita sujud. Ke pohon, ya ke pohon. Maka kita termasuk orang yang beriman dan patuh kepada sang pencipta Allah. Itu teman-teman sekalian, sujud juga selain sholat. Ya. Ada sujud syukur, ada sujud tilawah. Dikatakan bahwasanya Nabi SAW setiap kali mendapatkan berita gembira, langsung sujud syukur. Menghadap kiblat, sujud. Dan sujud syukur ini tidak harus dalam kondisi berwudu. Boleh tidak berwudu. Begitu juga dengan sujud tilawah. Pada saat membaca ayat Al-Quran yang ada kalimat seperti wasjud, waqtarib atau kalimat sujud, maka sujud menghadap kiblat, sujud. Jadi kan, tapi sujud tilawah tentu dianjurkan berwudu. Karena dia pada saat membaca Quran dianjurkan seorang muslim berwudu, ya. Keutamanya tentu karena Nabi SAW melakukannya kalau sujud syukur. Dan ini puncak daripada syukur seorang hamba. Karena selain dia mengatakan Alhamdulillah, dia juga meletakkan dahinya di tanah. Kalau sujud tilawah, dan ini yang saya sayangkan sekali karena jarang dilakukan. Jadi seringkali dia dapat berita gembira, suaminya dapat kerja, atau dapat anak, istrinya melahirkan, atau apa saja. Tidak ada sujudnya. Harusnya selalu sujud kepada Allah SWT. Bahkan para salafus saleh, berita gembira kecil saja, misal dia tadinya mau menemui seseorang, terus tiba-tiba orang itu datang dan menemui dia. Sehingga termudahkan, dia bukan lagi yang datang ke tempat orang itu. Itu sudah cukup dianggap nikmat yang besar, maka mereka pun bersujud kepada Allah SWT. Sebagai bentuk syukurnya gitu ya. Sebagian ulama salaf bahkan kalau dia berhasil mengerjakan kewajiban-kewajiban dalam hari itu, di malam hari ditutup dengan sujud syukur. Karena Allah mudahkan dia tadi sholat 5 waktu on time misalnya. Dan seterusnya. Segala macam nikmat kita bisa syukuri seperti itu. Karena dikatakan Nabi SAW setiap mendapatkan berita gembira pasti sujud. Begitu juga dengan sujud tilawah. Ini membuat syaitan marah dan menangis. Begitu dalam hadis dikatakan menangis ya.
Nah, bukan marah, tapi menangis. Kalau membuat syaitan marah itu riwayat tentang masalah kalau orang lupa jumlah rakaat, misalnya duhur 4 atau 3 nih, kita kan dianjurkan milih 3, gitu kan. Kita pilih yang lebih sedikit. Kata Nabi SAW, kalau kalian ragu 4 atau 3, pilihlah 3. Sehingga kalaupun itu lebih, jadi 5 nantinya, karena ternyata sudah 4, kita menyangka 3, maka itu akan membuat syaitan marah. Karena dia tadinya mau nyesatkan kita. Harapan syaitan justru kita pilih yang lebih banyak. Kayak 4 atau 3 nih, 4 aja deh. Gitu, misal. Dan kata Nabi SAW, kalau kalian pilih jumlah yang lebih banyak, maka kalau ternyata itu jumlah lebih sedikit, baru 3 rakaat, kuranglah sholat itu. Secara otomatis, karena dia salam di rakaat ketiga. Gitu kan. Itu hadis tentang masalah syaitan marah, karena dia tidak berhasil menggoda anak Adam dalam masalah ini, dan Allah memberikan solusi sehingga tetap diterima sholatnya. Sementara syaitan menangis adalah masalah sujud tilawah. Yang Nabi SAW mengatakan tidak ada seseorang yang membaca ayat tilawah kemudian dia sujud, kecuali, atau tidak ada seseorang yang sujud, ya, kecuali syaitan akan berkata sambil menangis, orang ini diperintahkan untuk sujud dia lakukan, sementara aku diperintahkan sujud aku tidak melakukannya. Ya, sujud ini adalah amal yang sangat baik, ya, amal yang sangat baik gitu. Dan ini juga bisa dilakukan di sholat-sholat sunnah dengan memperbanyak doa. Karena kata Nabi SAW, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyaklah doa. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah Nabi juga SAW bersabda, dan aku adalah orang pertama yang mengangkat kepala. Makna mengangkat kepala, kata sebagian ulama hadits, berarti pada saat itu semua kepala tertunduk. Karena memang ada ayat Al-Quran yang menjelaskan masalah itu di hari kiamat nanti, karena manusia semua dalam kondisi ketakutan dan sudah tahu ya, bahwasanya ini Tuhannya Allah. Nggak ada lagi yang memungkiri Allah pada saat itu. Karena mereka sudah meninggal, mereka sudah lihat malaikat maut, mereka sudah tahu hakikat daripada semua kehidupan ini. Pada saat dibangkitkan, mereka juga sudah tahu kalau akan dibangkitkan, akan dihisab. Maka pada saat itu semua manusia dan makhluk tunduk ketakutan. Ya, terutama orang-orang kafir, mereka tidak akan pernah berani untuk mengangkat kepala mereka. Dan banyak ayat Al-Quran menjelaskan masalah itu. Mereka tunduk, mereka terhina, dan seterusnya. Yang jelas teman-teman sekalian, berarti kita dalam kondisi menunduk. Allah SWT buat seperti itu. Dan makna daripada akulah orang yang pertama mengangkat kepala, bisa maknanya mengangkat kepala dari sujud, atau memang mengangkat kepala ke langit untuk memohon kepada Allah. Karena pada saat itu manusia menundukkan kepala mereka. Potongan yang ketiga adalah, lalu aku melihat di depanku, maka aku pun mengenal umatku di antara umat-umat yang lain. Dari belakangku juga seperti itu, dari kananku juga seperti itu, dan dari kiriku juga seperti itu. Artinya pada saat Nabi SAW sudah selesai mengangkat kepalanya dan memohon kepada Allah, beliau yang paling pertama melakukan, atau yang dilakukan adalah mencari umatnya. Dan ini adalah sifat kasih sayang Nabi SAW untuk kita semua. Karena yang beliau selalu prioritaskan umatnya. Bagaimana umatnya? Dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, semua nabi-nabi diberikan oleh Allah doa mustajab. Jadi ada satu doa pamungkas. Pokoknya begitu berdoa, Allah langsung kasih. Walaupun umumnya doa nabi-nabi diterima. Tapi ada satu doa, dia minta apapun, sebesar apapun Allah kasih. Contoh Nabi Nuh minta terjadi kiamat pada saat itu banjir. Padahal manusia masih sedikit, tapi seluruh muka bumi ini tenggelam, gitu kan. Contoh saja gitu. Nabi Lut minta kaumnya dihancurkan, Allah binasakan 9 negeri pada saat itu, atau 9 kota kalau kita diangkat lalu dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka lakukan homoseksual misalnya, dan seterusnya. Banyak nabi-nabi memohon semua itu. Nah, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, dan mereka sudah melakukan itu di dunia. Nabi-nabi itu sudah pakai semua, dan aku menyimpan untuk umatku pada hari kiamat. Jadi ternyata doa pamungkas Nabi SAW belum dipakai gitu. Nabi tunda untuk kita pada hari kiamat nanti. Dan ini kasih sayang Nabi SAW. Makanya sangat wajar kita baca salawat, ikuti sunnahnya, membela nama baiknya. Memang begitu. Karena memang beliau sendiri luar biasa pada kita. Dan pada hari kiamat itu selalu kalimat Nabi SAW, umatku, umatku. Ya. Karena pada saat disebutkan dalam riwayat lain, waktu Nabi SAW sujud lalu mengangkat kepalanya, maka yang pertama pada saat dia minta atau Allah berikan, kata Allah SWT, hai Muhammad, angkat kepalamu, berikan syafaat, kau akan diterima. Dan
mohonlah kau akan diberikan. Maka Nabi SAW mengatakan, umatku ya Allah. Jadi yang paling pertama diucapkan masalah itu. Bagaimana Nabi SAW sangat sayang dengan kita dan tidak mau kita masuk ke dalam api neraka. Beliau mengatakan perumpamaan aku dengan kalian seperti orang yang sedang ada api di depannya, lalu dia berusaha mengusir-ngusir ya, serangga yang akan masuk ke dalam api tersebut. Tetapi ada saja serangga yang tidak menyadari kalau itu api, lalu mereka masuk ke dalam api tersebut. Ya. Jadi maksudnya Nabi SAW berusaha untuk itu. Dan Nabi SAW sudah menyampaikan ke kita, teman-teman sekalian, semua yang berhubungan dengan apapun yang bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Makanya kata beliau, tidak ada sesuatu yang kalian butuhkan informasi untuk masuk ke surga, kecuali sudah aku sampaikan. Dan tidak ada sesuatu yang menyelamatkan kalian dari neraka, kecuali sudah aku sampaikan. Dan beliau juga mengingatkan, kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Kalian semua pasti masuk surga, kecuali yang nolak. Kata para sahabat, wa may ya'ba ya Rasulullah. Seakan-akan sahabat mengatakan, siapa orang itu yang tidak mau masuk surga, yang nolak. Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhala jannah, wa man asani dakhala nar. Siapa yang patuh kepadaku, dia masuk surga. Siapa yang durhaka kepada aku, masuk neraka. Gitu kan? Jadi memang seperti itulah. Dan Nabi SAW teman-teman cemburu dengan kita atau kepada kita kalau kita melanggar titah-titah beliau. Karena beliau sangat tahu, sholatlah, puasalah, jujurlah, amanahlah, segala macam, bersedekahlah. Dan beliau sudah sampaikan semua, ini loh keutamaannya nih, kejar cepat gitu. Karena akan selamat, nanti masuk surga, surga itu begini. Dirincikan semua dari tanahnya, permadaninya, bidadarinya, bidadaranya, istananya. Seperti depan mata kita lihat semuanya. Dan beliau sudah mengingatkan, ini riba, ini zina, ini bohong, ini segala macam. Ini ancamannya nih. Hati-hati ini neraka. Neraka digambarkan siksaan paling rendah sampai yang berat gitu kan. Supaya orang tinggalkan. Rupanya pernah ada satu sahabat. Dia pulang ke rumah, istrinya selingkuh dengan laki-laki lain. Kemudian dia melapor di depan Nabi, ya Rasulullah. Terjadi begini. Seakan-akan dia nggak tahu mau buat apa nih. Rupanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang sangat tegas dengan agama Allah. Dia langsung marah, dia keluar dari saf laki-laki lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, sambil mementeng pedangnya, kalau seandainya terjadi padaku ya Rasulullah, saya akan hukum keduanya mati. Dirajam nih, kenapa sudah berumah tangga tapi berzina gitu. Lalu kemudian Nabi SAW tidak menanggapi lagi itu tentang masalah pedang yang ditenteng atau masalah hukuman mati buat orang yang berzina setelah berumah tangga. Tapi Nabi mengatakan, atarawna ghiratu Sa'ad. Apa kalian lihat cemburunya Sa'ad? Ini Sa'ad ini nggak mungkin marah gini kecuali karena dia cemburu. Kenapa agama Allah sudah larang masih dilanggar gitu. Maka lalu beliau mengatakan, ana aghyaru min Sa'ad. Ini saksi bahasan kita. Dan saya lebih cemburu daripada Sa'ad. Jadi walaupun Nabi SAW tidak temu sama kita, tapi kalau ada di antara kita yang melakukan perbuatan yang Nabi larang, maka Nabi cemburu. Kenapa dia lebih pilih syaitan daripada saya? Gitu. Kesannya begitu. Dia malas kerjakan. Kenapa dia nggak mau kerjakan? Saya udah janjikan, saya udah berikan, pasti nggak mungkin tidak. Gitu. Maka beliau pun menutup harinya sampai mengatakan, wallahu aghyaru minni wa min Sa'ad. Dan Allah lebih cemburu lagi daripada aku dan juga Sa'ad. Seperti itulah. Jadi itu bentuk kepedulian Nabi SAW kepada umatnya. Dan ini juga menandakan tentu keutamaan kita sebagai umat Muhammad SAW. Sudah pernah kita jelaskan masalah itu ya. Kalau kita sendiri punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Bersyukur kita menjadi umat ini. Walaupun generasi terbaiknya adalah para sahabat. Kemudian tabi'in, kemudian tabi'in. Karena Nabi SAW mengatakan sebaik-baik generasi yang semasa dengan aku. Para sahabat lalu yang datang setelahnya, lalu yang datang setelahnya. Seperti itulah. Tapi tetap kita masuk dalam umumnya umat ini. Kata Nabi SAW, tidak ada satu umat pun sebelum kalian kecuali berharap dari kalian. Kecuali berharap dari kalian. Karena memang Nabi-Nabi menyampaikan, nanti akan ada Nabi terakhir loh. Namanya Muhammad. Orangnya begini dan begitu, diceritakan ciri-cirinya. Dan juga dikatakan, dia adalah Nabi terbaik. Karena diutus untuk seluruh alam semesta. Lebih baik daripada kami-kami ini. Dan juga umatnya lebih baik daripada kalian. Maka mereka semua berharap itu. Dalam sebuah hadis yang lain, kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat, Yahudi akan didatangkan, seakan-akan mereka bekerja dari pagi sampai menjelang duhur. Lalu dikasih pahala satu gunung. Dia pahalanya banyak, bergunung-gunung gitu maksudnya. Kemudian datang Nasrani berbuat dari habis duhur
sampai selepas asar. Maka diberikan juga satu gunung, maksudnya pahala yang sangat banyak. Kemudian kalian datang, bekerja hanya menjelang maghrib sampai maghrib, waktunya pendek. Tapi kalian dikasih dua gunung, double. Maka Yahudi Nasrani nanti pada hari kiamat yang sempat beriman, bukan yang kafir ya, dalam arti kata beriman di zaman Nabi mereka, dan mereka dihitung orang-orang beriman yang pasti masuk surga. Maka mereka mengatakan, ya Allah, kenapa kami lebih panjang waktunya, masa hidup kami, dan juga lebih banyak amalnya, tapi pahalanya lebih sedikit daripada umat itu. Maka Allah pun berfirman, subhanahu wa ta'ala, kepada Yahudi dan Nasrani, apakah aku menzalimi hak kalian? Ada gak yang sudah aku janjikan aku belum kasih? Kata mereka tidak ada. Maka Allah mengatakan, dzalika fadli u'tihi man asya'. Itulah keutamaan dan karunia yang aku berikan kepada siapa yang aku inginkan. Ini keutamaan umat ini. Kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umur kita lebih pendek, tapi amal kita dilipat gandakan. Ya. Karena dilipat gandakan. Itu juga nanti terbukti di perkataan Nabi SAW setelah itu ya. Karena pelajaran yang lainnya, yang keempat yang bisa diambil dari hadis, seorang laki-laki bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, bagaimana engkau, atau tepatnya anda lebih tepatnya, anda mengetahui umat anda di antara umat-umat yang lain, mulai Nuh sampai kepada umat anda? Maka beliau SAW menjawab, mereka dengan wajah dan tangan bersinar putih karena bekas wudu dan tidak dimiliki oleh umat selain mereka. Jadi di sini ada ulama rincikan, apakah umat sebelum kita sholat? Jawabannya iya. Apakah mereka puasa? Iya. Cuman kita tidak tahu apakah jumlahnya sama dengan kita atau tidak. Baik itu rakaatnya gitu kan. Tapi mereka melakukan itu. Seperti misalnya masalah puasa, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang beriman, diperintahkan kalian berpuasa sebagaimana telah diperintahkan untuk orang-orang sebelum kalian. Ya. Begitu juga Nabi SAW pernah bersabda tentang salah satu nabi, Allah tidak pernah menahan terbenamnya matahari kecuali kepada satu orang hamba Allah. Ya. Maka yang dimaksud adalah tertundahnya masuknya waktu sholat maghrib, sehingga beliau bisa menyelesaikan jihadnya sebelum masuk waktu itu. Tapi kita tidak tahu apakah jumlahnya sama, posisi waktunya sama, Allahu a'lam, gitu kan. Dan juga sama pertanyaannya, apakah mereka berwudu juga? Nah ini khilaf di antara ulama gitu. Tapi dari hadits ini kita tangkap mereka juga sebenarnya berwudu. Tetapi Allah bedakan dengan kita dengan cara mereka tidak bercahaya. Itu pendapat pertama. Pendapat yang lain mengatakan tidak berwudu. Terbukti sampai sekarang Yahudi dan Nasrani pun yang masih coba berpegang pada kitab mereka nggak punya wudu. Mereka nggak punya wudu gitu. Allahu a'lam. Seperti itulah. Terus selanjutnya, ini tentu masalah wudu sudah sering kita singgung dari awal bahasan masalah wudu ini. Tapi ini tambahannya hadits ini adalah, aku mengenal mereka juga pada saat mereka diberikan catatan buku amal dengan tangan kanan. Nah, kita sudah pernah jelaskan ada penerimaan dengan tangan kanan, ada dengan tangan kiri. Jadi itu bukan pilihan kita ya, akan terbang sendiri buku amal itu datang. Nah, kata Nabi SAW dalam hadits Bukhari Muslim yang lain, nanti buku amal akan berterbangan. Ya, kemudian akan datang ke setiap orang, masing-masing pemiliknya. Dan itu bukan pilihan dia. Kapan jatuh ke tangan kanannya, maka dia dengan bangga mengatakan, ya, ini bukuku, bacalah, aku pasti akan selamat. Gitu kan. Kemudian kalau terbang ke tangan kirinya, maka dia pun langsung menyesal dan mengatakan, coba seandainya aku tidak terima buku ini gitu. Ya, mungkin aku akan binasa dan seterusnya. Dia merasa terhina. Itu bukan pilihan kita. Buku amal pada hari kiamat nanti teman-teman, jangan bayangkan seperti kitab yang di tangan Bapak Ibu ini atau buku kita. Ya, kata Nabi SAW dalam sebuah hadits, buku itu seluas pandangan mata, berisikan semua jenis perbuatan. Ya, kalau sebagian ulama merincikan firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang perkataan orang kafir hari kiamat. Mereka mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa ini yang kami terima ini? Benar-benar tidak membedakan mana yang besar dan mana yang kecil. Maka ada sebagian ulama mengatakan karena
jatuhnya kita dari rahim ibu, gitu kan. Bahkan mungkin masih dalam rahimnya ibu, awal kita ditiupkan ruh, maka sudah ada gambarannya. Terus saja, per detiknya, pergerakan, ya. Rasa kita lahir, tangisan pertama, tarikan nafas pertama, kedipan mata pertama, yang ke-100, yang ke-1000, sampai kita meninggal. Dan semua itu akan ada pertanggungjawabannya hari kiamat. Maka buku ini tidak bisa kita luput dari buku amal ini. Beruntunglah orang yang sibuk mengisi buku amalnya dengan kebaikan-kebaikan. Kalaupun dia pernah melakukan kesalahan, dia segera taubat, gitu kan. Selalu jadikan sebagai pedoman hidup, Bapak Ibu sekalian, bagaimana mengejar untuk memperbanyak amal soleh di buku amal. Dan jangan pernah berpikir kita masih bisa hidup besok. Artinya antara diri kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap Allah panjangkan umur, tapi jadikan amal yang sedang kita kerjakan, anggap itu adalah amal yang terakhir. Tidak ada jaminan untuk kita masih bisa hidup kan gitu. Makanya jangan terpengaruh dengan cantiknya paras wajah, tampannya, kayahnya, titel. Ini kemasan saja. Itu untuk digunakan dalam ketaatan kepada Allah SWT. Bukan justru membuat kita lalai. Gitu. Sebagaimana sering saya bahasakan itu. Kadang-kadang kalau ada orang cantik, orang tampan, dianggap aneh kalau nggak jadi artis. Gitu. Sementara mereka kalau jadi artis lebih banyak terarah ke kemaksiatan. Tapi kan sinetronnya Islami Ustaz. Baik, pura-pura jadi istri, pura-pura jadi suami, pura-pura jadi orang tua, akad nikah yang palsu. Banyak sekali gitu. Cerita-cerita rekayasa yang palsu itu kalau kita bicara lebih tertuju kepada islaminya, apalagi kalau enggak gitu kan. Maka ini lebih berbahaya gitu. Apalagi kalau dasarnya terjerumus dalam memang umumnya sudah jelas kemaksiatan. Terbuka sana sini, terbuka dengan telanjang, zina sana sini, pamer segala macam. Semua tanggung jawab. Tapi aneh, kenapa kesannya orang cantik dan tampan harusnya kemaksiatan itu? Kenapa kesannya orang di majelis ilmu, orang soleh dan solehah tidak boleh tampan dan cantik? Kan gitu. Saya kadang-kadang tersinggung itu. Kalau ada orang yang masuk di pengajian, sayang ya, kenapa cantik-cantik, tampan-tampan ini di sini? Terus semuanya di mana? Dekat pintu neraka sana. Justru di sini tempatnya. Nabi SAW dan para nabi adalah orang yang paling tampan, paling bersih, tapi mereka baik. Abu Bakar, Umar, Uthman terkenal kekar badannya, tampan wajahnya, bersih orangnya, kaya raya. Tapi mereka orang saleh semuanya. Mestinya anak-anak seperti itu yang Allah berikan justru dimasukkan di pesantren, justru menjadi orang saleh, imam masjid, itu-gitu kan. Ini enggak, kesannya harus tampil itu dai, imam, atau ustadz-ustadz ini harus yang jelek-jelek gitu kan. Sebenarnya boleh saja kalau Allah kasih dia penciptaan seperti itu ya. Tapi ada sebuah pesan yang kadang-kadang luput dari kita. Kesannya orang yang baik itu ya tidak perlu bersih, tidak perlu ini dan itu. Ya, Allahu a'lam. Makanya juga harus diluruskan tentunya. Jadi teman-teman sekalian, buku amal itu akan datang hari kiamat dan akan dipaparkan semua. Sebagian ulama mengatakan bukan mustahil di zaman kita sekarang. Mungkin kalau Bapak Ibu masih ingat sekitar 15-20 tahun yang lalu mungkin awal-awal keluar handphone atau mungkin bahkan belum ada gitu kan. Belum, bahkan keluar handphone dulu saya masih ingat tidak ada kameranya. Kita harus beli kamera yang disambung gitu kan. Itu pun masih belum ada mungkin megapikselnya, masih biasa saja gitu. Maka bentuknya pun masih besar-besar, belum ada touchscreen kayak kita sekarang dan segala macam hal. Bukan mustahil 10 tahun ke depan kita nggak tahu apa. Kan lebih canggih lagi. Sekarang handphone layar sudah bisa dilipat lah, inilah dan segala macam hal keluar. Allahu a'lam ke depannya apa lagi. Maka puncak daripada teknologi manusia itu perlu difahami bahwasanya kata sebagian ulama, buku amal nanti lebih canggih dari itu. Jadi bukan hanya sekedar tulisan, tapi akan dipaparkan. Kita kayak lihat nanti kita jalan, oh kita jadi ingat semua, oh iya ini di sini, cuacanya, segala macam itu akan terlihat semua. Jadi harusnya seseorang itu jadikan bahan muhasabah. Dia malu dengan Tuhannya. Dan bagi Bapak Ibu, insya Allah sini tidak ada. Tapi kalau pernah terjerumus dalam dosa, bertaubat dan tutupi itu. Jangan justru berbangga-bangga. Kata Nabi SAW, semua umatku dimaafkan. Kecuali orang yang sengaja terang-terangan pamer-pamer dosanya. Bangga dia berzina sama bule ini, sama orang itu, mencuri di sini, menipu orang yang itu, bangga dengan itu. Dia malah jadikan sebagai sebuah prestasi. Gitu kan? Diberikan bahan cerita. Bahkan diturun-temurunkan ke anak-anaknya, ke saudaranya, ke teman-temannya.
supaya dianggap dia hebat dalam poin itu. Ini kata Nabi SAW, semua umatku masih bisa dimaafkan kecuali orang yang begini. Sengaja terang-terangan gitu. Ya, hati-hati. Tutupi antara kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah ada seseorang bertanya di pengajian, Ustaz, kalau saya pernah punya masa lalu yang kelam, apa perlu saya sampaikan ke suami saya? Apa perlu saya sampaikan ke istri saya? Gitu kan? Tapi pertanyaan itu seorang ibu tentang keadaan dia. Saya mengatakan tidak perlu. Yang saya tahu tidak perlu, justru ibu harus tutupi aib itu. Biarkan orang bersangka baik dengan kita. Masa lalu itu antara kita sama Allah SWT. Jangan malah diekspos gitu. Nggak perlu. Bahkan kata Nabi SAW adalah orang yang termasuk, lanjutan hadis tadi ya, termasuk orang yang terang-terangan dalam dosa adalah, kan tadi dikatakan semua umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan. Termasuk dalam terang-terangan ini, seseorang yang sudah Allah tutupi aibnya, dia buat dosa semalaman, sampai pagi nggak ada yang tahu. Lalu kemudian dia sendiri yang mengekspos itu. Dia sendiri yang pasang fotonya pada saat dia berzina, dia sendiri yang foto pada saat minum khamar, dia sendiri yang begini, dia yang ekspos gitu. Maka ini orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tutup antara kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga teman-teman sekalian, makin kita tidak punya musuh, atau makin sedikit, makin kita tidak tahu tentang aib orang, makin bagus. Sering saya ingatkan itu. Tidak usah cari tahu tentang buruknya orang. Kalau perlu kita tahu baiknya, sudah baiknya saja. Apakah itu suami, apakah itu istri, apakah itu pembantu, apakah itu segala. Kelihatan depan mata salah, ingatkan. Kelihatan baik, dukung. Selesai. Tapi kita tidak ada tugas mengorek-orek. Sengaja mencari-cari. Ya. Dan sudah sering saya bahasakan. Tidak usah mengambil tugasnya malaikat. Malaikat sudah catat semua. Bukan cuma malaikat, Tuhan kita Allah mengawasi. Allah itu sifatnya la ta'khuduhu sinatun wala naum. Enggak pernah ngantuk apalagi tidur. Allah Maha mengawasi. Innallaha kana 'alaikum raqiba dalam surah An-Nisa ayat 1. Allah selalu mengawasi kalian. Ya awasi, kata Umar bin Khattab anhu, semestinya seseorang mukmin malu dengan Tuhannya. Dan dia sebelum memandangkan matanya pada yang haram atau berbuat sesuatu, maka semestinya dia sadar bahwasanya Tuhannya lebih dulu melihatnya sebelum dia melihat ya target dia itu. Seperti itulah. Ini makin kental kita tanamkan, maka makin terbawa dengan perahu atau naungan ya, iman itu sendiri. Makin nikmat. Iman itu makin terus dipupuk, maka makin nikmat. Dengan bertambahnya amal soleh, maka bertambah iman. Dan berbuatnya maksiat, maka berkurang keimanan tersebut. Jadi isilah buku-buku amal kita dengan kebaikan-kebaikan. Ini pesan saya saja. Semestinya suami istri itu mengejar dari pasangannya surga. Jadi berlumba-lumba. Indah sekali rumah tangga itu kalau yang kita lakukan adalah, gimana nih, saya mau dapat surga apalagi dari istri saya. Dia juga begitu. Saya mau dapat surga apalagi dari suami saya. Berlumba-lumba saling bantu-membantu. Habis belanja bulanan sama-sama bawa kreseknya. Ini saya aja saling bantu. Apalagi nih, kan itu bagus sekali. Saling mengejar surga. Ini enggak, biarin aja dia yang bawa. Kalau saya kasih uang bulanan, ya, biar aja dia yang bawa. Ya, biar dia tahu. Kalau saya setengah mati masa, yang dia yang bawa kreseknya. Padahal sudah uang suaminya. Jadi akhirnya enggak kejar surga dari situ. Kenapa? Orang tua dari anak, anak dari orang tua, teman dari teman. Selalu berlomba. Apalagi nih, yang saya bisa dapat dari mereka. Nah itu puncak kenikmatan gitu kan. Kata sebagian salaf, siapa yang sibuk terus mencari atau menilai kejelekan dirinya, maka dia akan aman dari menilai kejelekan orang lain. Dan pada saat itu dia akan bahagia. Tapi siapa yang sibuk mencari kejelekan orang, maka tertutupilah kejelekan dia dan pada saat itu dia binasa. Jangan sengaja cari-cari kesalahan orang. Pernah Umar bin Khattab, di zaman beliau, kan beliau setiap malam itu keliling-keliling Madinah, nyari tahu siapa kira-kira yang masih butuh dari masyarakatnya gitu. Maka Umar pernah menemukan banyak kasus. Ada pernah orang Badui istrinya mau melahirkan. Pernah saya sampaikan kisah itu, akhirnya dibantulah oleh istrinya dia, istrinya Umar radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian pernah ada ibu janda 3 hari anaknya nggak makan, dia masakkan sendiri. Banyak kasus-kasus dihadapi malam hari. Satu waktu pernah Umar lagi jalan sama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ajma'in untuk mengecek Madinah. Ada orang perlu. Kalau sudah tidak lagi orang yang perlu sama Umar, udah tenang dia baru tidur, gitu kan. Ada satu rumah rupanya menyala, masih ada nyala lampunya. Kalau kita sekarang lampu, zaman dulu orang pakai sumbu. Kemudian Umar bilang sama Abdullah bin Mas'ud, tunggu di sini ya. Lalu Umar mendekat di jendelanya, Umar ngintip. Umar ngintip, dilihat ada satu kakek tua. Jenggotnya putih, rambutnya putih, lagi minum khamr.
Terus di depannya ada satu budak wanita lagi menari-menari, gitu kan. Maka Umar spontan dobrak pintunya, marahin. Kata Umar, saya tidak pernah melihat pemandangan lebih buruk daripada ini. Bagaimana bisa kau sudah tua, terus kau masih mabuk seperti ini? Kemudian mau berzina maksudnya sama perempuan ini gitu. Disuruh menari-menari di depannya. Itu bukan istrinya gitu kan. Maka orang itu menjawab kalimat yang membuat Umar terdiam dan pulang akhirnya. Orang itu mengatakan, wahai Amir Mu'minin, yang Anda lakukan lebih buruk daripada perbuatan saya. Kata Umar, kenapa? Ya, Anda memata-matai saya. Sementara Allah melarang, wala tajassasu, jangan memata-matai. Nabi SAW bersabda, la tajassasu, jangan memata-matai. Sengaja mencari-cari aib. Dan Anda masuk rumah saya tanpa izin. Maksudnya seakan-akan kalau saya Anda temukan di pinggir jalan, mungkin. Ini di dalam rumah saya, walaupun saya salah gitu loh. Maka Umar langsung tundukkan kepalanya sambil beristighfar keluar dari rumah itu. Umar terus merasa bersalah, kenapa masuk rumah orang, gitu loh. Dan itu padahal dia pemimpin ya, dia raja pada saat itu, dia bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Tapi Umar terus ketakutan dengan itu, merasa nggak enak gitu. Subhanallah, sampai berjalan sekian lama, nggak disebutkan berapa waktu. Umar lagi duduk di masjid, di majelis sama teman-teman sahabat-sahabatnya. Rupanya si kakek itu masuk ke masjid. Ada di belakang. Lalu Umar panggil, kamu si fulan, kesinilah. Dikatakan dalam kisah ini, bapak itu, kakek itu datang dalam kondisi ketakutan. Takut Umar permalukan, takut Umar hukum di depan orang. Begitu duduk di sebelah Umar, Umar mengatakan, ketahuilah sambil dibisikin sama Umar. Demi zat yang mengutus Muhammad dengan kebenaran, maksudnya demi Allah, saya tidak akan pernah ceritakan aibmu malam itu. Untuk membuat dia tenang. Gak ada, saya gak akan ceritakan. Tidak usah. Termasuk Abdullah bin Mas'ud, orang yang sedang menemani aku malam itu. Maka laki-laki itu nangis. Karena dia terharu, dia mengatakan, demi zat yang telah mengutus Muhammad dengan kebenaran wahai Amir Mu'minin, semenjak malam itu saya tidak pernah minum khamr lagi. Begitu caranya orang saling menutupi kesalahan. Bukan sengaja ngorek-ngorek, cari tahu gitu kan. Sengaja cari tahu. Begitu telepon pertama pagi-pagi, sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Itu yang pertama. Langsung sudah tahu belum pembantunya ibu itu mencuri, suaminya selingkuh, istrinya begini, dan segala macam. Bahkan kadang-kadang yang tidak ada perlunya, orang baru ganti mobil, dia yang kerepotan. Tetangganya beli AC, kulkas, dia yang kedinginan. Kayak ini aneh. Baik, kemudian yang ketiga pesannya, maksudnya dalam potongan terakhir hadis ya, dikatakan bahwasanya aku mengenal mereka dengan anak keturunan mereka yang berjalan di hadapan mereka. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah anak-anak yang meninggal sebelum balik. Jadi kalau ada seseorang yang tadi kita diuji oleh Allah SWT, termasuk keguguran ya. Kalau keguguran itu sudah lewat masa 4 bulan, sudah ada ruhnya. Berarti sudah jadi manusia dia, sudah ada ruhnya. Kalau dia keguguran di umur 4 bulan ke atas ini, berarti itu akan jadi penolong buat dia pada hari kiamat. Ya, karena banyak hadis yang menjelaskan masalah itu. Di antaranya akan terdengar suara gemuruh di depan surga dan Allah lebih tahu suara apa itu. Kalau Allah bertanya kepada para malaikat itu, siapa suara apa itu? Mereka mengatakan suara anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Mereka minta agar orang tua mereka masuk bersama mereka ke dalam surga. Maka kata Allah SWT, masukkan orang tua mereka bersama mereka ke dalam surga. Tapi tentu syaratnya orang tuanya muslim, gitu kan? Walaupun amalnya sedikit, tapi anak-anak itu akan membantu. Sekaligus juga hiburan bagi orang yang meninggal anaknya sebelum balik. Karena memang itu anak kan bukan punya kita, kita hanya punya status. Lahir kita nggak pernah pilih rambutnya begini, matanya begini, kulitnya begini, nggak, lahir ya sudah begitu. Tiba-tiba kita punya status saja. Yang perempuan jadi ibu, yang laki-laki jadi ayah, selesai. Tugas kita mencari pahala dari anak tersebut dengan menafkahi, mendidik dan seterusnya. Gitu. Maka Allah pemiliknya, kalau Allah ambil kapan saja itu haknya dia, bukan hak kita. Dan kita harus bisa ridho dengan keputusan Allah itu. Kata Nabi SAW, Allah berfirman hadis qudsi. Ini hadis harusnya menggetarkan hati orang beriman. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, siapa yang tidak ridho dan tidak menerima keputusanku, takdirku, gitu kan, maka silahkan dia cari Tuhan selainku. Ini luar biasa. Tuhan selain Allah apa? Patung, pohon, nggak akan bisa memberikan apa-apa. Tapi memang kita harusnya ridho dan memahami masalah ini, apalagi memang anak-anak itu akan menjadi aset kita pada hari kiamat. Kalau masalah mereka jalan di hadapan mereka, ini maksudnya adalah jalan untuk memandu orang tuanya menuju ke surga. Karena banyak riwayat juga yang menjelaskan masalah itu tentunya. Hadis selanjutnya 181.
Dan ini hadis ketujuh dalam bab kita atau dalam kitab Tahara ini. Dengan sanad sahih, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdul muslimu awil mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma'. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب." Apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu dia membasuh mukanya atau wajahnya, maka seluruh kesalahan yang dilihat dengan kedua matanya keluar dari wajahnya bersama air itu, atau bersama tetes air yang terakhir. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka seluruh kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya keluar dari kedua tangannya bersama air, atau bersama tetes air yang terakhir. Apabila dia membasuh kedua kakinya, maka seluruh kesalahan yang kedua kakinya melangkah kepadanya keluar dari kedua kakinya bersama air atau bersama tetes air yang terakhir, sehingga dia keluar dalam keadaan bersih dari segala dosa. Diriwayatkan oleh Imam Malik, Muslim dan juga Tirmidzi, dan di Malik dan Tirmidzi tanpa menyebutkan membasuh kedua kaki. Begitu juga dengan hadis yang selanjutnya, saya bacakan sekaligus karena ini mirip tentang masalah pengampunan dosa. Hadis nomor 182, tepatnya nomor 8 dalam bahasan kitab kita atau bab kita ini. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfari." Barang siapa yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya, maka kesalahan-kesalahannya keluar dari jasadnya hingga ia keluar dari bawah kuku-kukunya. Diriwayatkan juga dalam riwayat lain bahwa Utsman radhiyallahu anhu berwudu, kemudian dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a mithla wudu'i hadha, thumma qala man tawadda'a hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa kanat salatuhu wa mashyuhu ila al-masjid nafilah." Aku pernah melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini, kemudian beliau bersabda, barang siapa yang berwudu seperti ini, niscaya dosanya yang telah berlalu diampuni, dan sholatnya serta berjalannya ke masjid adalah tambahan pahala baginya. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan An-Nasai secara singkat dan lafadznya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mri'in yatawadda'u fa yuhsinu wudu'ah illa ghufira lahu ma bainahu wa bainas salati al-ukhra hatta yusalliyaha." Tidaklah seseorang berwudu lalu dia membaguskan wudunya, melainkan dia diampuni antara wudu itu dan salat yang lain sehingga dia menunaikannya. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah secara ringkas, kita langsung pindah ke hadis yang selanjutnya, dan dia menambahkan di akhirnya Rasulullah SAW, "Wala yaqtarra ahad," dan jangan ada seorang pun yang tertipu. Juga dalam lafaz An-Nasai dikatakan, "Man atammal wudu'a kama amarahu Allah Ta'ala fas-salawatul khamsu kaffaratun lima bainahunna." Barang siapa menyempurnakan wudu seperti yang Allah Ta'ala perintahkan, maka solat 5 waktu adalah pelebur dosa-dosa yang ada di antaranya. Situ juga ada footnote di bawah, ada footnote nomor 230. Lafaz hadis ada wala taghtar, dan jangan kalian tertipu. Lafaz selengkapnya adalah man tawadda mithla wudu'i hadza summa qama faraka rak'ataini ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa qala la taghtar. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lalu dia berdiri sholat 2 rakaat, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Dan beliau SAW bersabda, jangan kalian tertipu. Jadi hadis-hadis ini yang sudah kita bahas barusan ya,
Ya, ada hadis setelahnya juga sama, itu saya bacakan dulu. 183, nomor hadisnya 9 dan sanad sahih juga. Dari beliau juga sama, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa dia dibawakan air sementara dia duduk di tempat duduk al-qaid. Maka dia berwudu dan membaguskannya. Kemudian beliau berkata, Ra'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u wa huwa fi hadzal majlis. Tawadda'a fa ahsana al-wudu, thumma qala man tawadda'a mithla wudu'i hadha, thumma ata al-masjid fa raka'a rak'ataini thumma jalas, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabtar. Aku melihat Nabi SAW berwudu sementara beliau di tempat duduk itu atau tempat duduk ini. Beliau berwudu dan membaguskan wudunya. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia datang ke masjid, lalu dia sholat 2 rakaat, kemudian duduk, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Lalu dia berkata, dan Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian tertipu. Kita kembali sekarang ke penjelasan hadis. Ya. Kembali kepada hadis 181, hadis nomor 7 ya. Kata Nabi SAW, apabila seorang hamba muslim atau mukmin, berarti di sini hanya berlaku bagi orang muslim saja. Jadi kalau ada orang kafir berwudu, tidak mendapatkan keutamaan ini. Jadi bukan karena perbuatan wudunya saja, tapi karena si muslimnya yang melakukan. Dan ini masuk dalamnya baik mau sholat atau bukan mau sholat. Ini ada juga kan salah satu sunnah Nabi SAW adalah menjaga wudu itu. Batal wudu, wudu lagi, batal wudu, wudu lagi. Diambil daripada sikap Bilal radhiyallahu anhu yang kata Nabi SAW, hai Bilal, beritahukan kepadaku amal apa yang paling bagus menurut kau yang kau kerjakan. Karena aku diperdengarkan oleh Allah langkah kaki menuju surga di hadapanku. Maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada amal yang paling aku harapkan pahalanya mengalahkan setiap kali aku habis wudu, aku sholat 2 rakaat. Artinya, selalu kalau batal wudu, wudu lagi. Batal wudu, wudu lagi. Tambah lagi Bilal mengikuti dengan sholat 2 rakaat, sunnah wudu gitu. Manfaatnya di sini adalah, kalau dia membasuh wajahnya, maka seluruh kesalahan yang dilihat dengan kedua matanya keluar dari wajahnya bersama air, atau bersama tetes air yang terakhir. Dari potongan ini ada masalah keimanan yang perlu kita sentuh, adalah setiap dosa itu punya bekas di jasad kita. Setiap dosa punya bekas di jasad. Mata melihat ada bekasnya, telinga mendengar ada bekasnya, lidah mengucapkan ada bekasnya, segala macam hal, tangan, kaki, kemaluan punya bekas. Seperti apa Allahu a'lam, kita tidak tahu, tapi sebagian ulama mengatakan puncaknya Allah akan uji dengan merusak fisik itu. Jadi karena banyaknya orang suka melakukan salah dengan tangannya, maka selalu peringatan Allah datang. Kalau dia taubat, Allah bersihkan. Kalau tidak, maka Allah akan berikan dia cobaan nanti di situ. Ya, makanya seringkali terjadi statement para ulama dari zaman dulu dinukil itu ya. Kalau misalnya ada orang suka mengganggu orang, membunuh, merampok di jalan, terakhir ditemukan terbunuh, tergeletak di pinggir jalan. Maka mereka menjelaskan, mereka mengatakan al-jaza min jinsil amal. Balasan kadang sesuai dengan kadar perbuatan. Bahkan ada hadis yang berbunyi, kalau seorang hamba terbiasa dengan satu perbuatan, Allah tutup hidupnya dengan perbuatan itu. Kalau dia terbiasa mabuk, nanti Allah buat dia meninggal dalam keadaan mabuk. Berzina, ya dia akan berzina. Berbohong, dia akan berbohong. Dan kalau dia sholat, dia sedekah, dia pengajian, segala macam, dia akan juga ditutup dengan itu. Kata Nabi SAW, siapa yang terbiasa dengan satu perbuatan, baik atau buruk, Allah tutup hidupnya dengan perbuatan itu. Jadi ada bekasnya. Di antara bekas di fisik selain tadi masalah ada yang Allah Subhanahu wa taala uji orang di fisik itu, juga Allah Subhanahu wa taala membersihkannya sebagaimana dalam hadis ini dengan cara wudu. Artinya bekasnya akan hilang. Bisa bermakna memang pada saat kita berbuat dosa ada sesuatu yang Allah letakkan di tangan yang sedang melakukan dosa, di kaki, di kemaluan, di mata, di mulut, di hidung dan seterusnya. Lalu kemudian bekas itu dihilangkan dengan wudu. Atau memang bisa bermakna juga, kalau orang berwudu, maka jatuhlah keinginan-keinginan untuk mengulangi perbuatan dosa tersebut. Tapi intinya, kalau kita membasuh wajah, maka semua dosa mata akan jatuh. Bersama dengan tetesan air, dan juga, atau bersama tetes terakhir. Bisa makna tetes terakhir adalah, tetes-tetes pertama tidak jatuhkan dosa, tapi tetes terakhir yang jatuhkan dosa.
Bisa juga bermakna dari tetes pertama sampai tetes terakhir. Ini makna lebih dekat tentunya. Dari awal air yang kita masuk ke wajah yang jatuh bersama dengan yang terakhir kita lap, semuanya menjatuhkan dosa-dosa. Dan ini makna yang lebih dekat tentunya. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka seluruh kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya keluar dari kedua tangannya bersama dengan air atau tetesan air yang terakhir. Tentu di sini yang jatuh ini adalah bekas-bekas dosanya ya. Bisa juga bermakna memang tidak ada hukumannya. Tapi ada ulama merincikan tentang masalah dosa-dosa ini. Mereka mengatakan kalau dosa-dosa ini berhubungan dengan haknya Allah. Haknya Allah. Jadi misalnya memang tangannya memegang sesuatu yang Allah haramkan. Dan tidak berhubungan dengan masalah haknya manusia. Dia bukan menggunjing, dia bukan mencuri. Karena kalau berhubungan sama hak manusia, maka itu ada hadis yang lain berbunyi, sesungguhnya kata Nabi SAW, Allah masih memaafkan semua buku-buku amal yang berisi keburukan di hari kiamat. Allah bisa memaafkan itu. Kecuali buku-buku yang berhubungan atau laporan yang berhubungan dengan hak-hak makhluk atau manusia. Maka Allah memberikan pemilik hak untuk menuntutnya sendiri. Nah ini maksudnya adalah, jangan sampai kita berpikir, oh saya kalau mencuri, berarti dengan wudu sudah dosa mencuri saya hilang. Enggak, itu kan berhubungan sama orang. Ya ini kalau berhubungan dengan Allah gitu ya. Kayak orang pegangan sama lawan jenisnya yang haram, itu kan tidak ada hubungannya sama manusia, dosa dia sama dosa pasangannya itu. Maka ini adalah berhubungan sama Allah, bisa dibersihkan dengan wudu gitu ya, dengan sholat, seperti itulah. Tapi kalau sudah berhubungan dengan hak orang lain, nggak bisa. Ya. Begitu juga dengan apabila dia membasuh kedua kakinya, maka seluruh kesalahan yang kedua kakinya melangkah kepadanya, keluar dari kedua kakinya bersama air atau bersama tetes air yang terakhir. Sampai akhirnya dia keluar dalam keadaan bersih dari segala dosa. Nah, sudah tidak ada lagi hukuman hari kiamat dari dosa-dosa yang berhubungan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala ini, dan juga tentunya ya dia tidak akan mengulangi dan tidak ada hukuman juga pada hari kiamat. Pada hadis yang selanjutnya lebih luas lagi maknanya. Kalau tadi anggota-anggota tubuh tertentu belum disebutkan kemaluan ya. Belum disebutkan apa yang difikirkan di kepala ya, apa yang terlintas di hati dan seterusnya. Belum disebutkan itu, tapi hadis ini nomor 182 lebih umum. Yang tadi sudah kita bacakan, kata Nabi SAW, siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya. Artinya betul-betul menikmati setiap gerakan wudu itu, tidak tergesa-gesa. Sebagaimana pernah kita gambarkan, telapak tangan satu, berhenti dulu sebentar, pastikan sudah kena semua, diselatkan jari-jari di antaranya. Karena ini pembersihan dosa dan ada cahaya pada hari kiamat. Juga akan diberikan perhiasan yang besar atau banyak pada hari kiamat tergantung tempat yang tersentuh air wudu. Maka di sini dikatakan dia membaguskan wudunya untuk menyempurnakannya. Ya. Maka kesalahan-kesalahannya keluar dari apa di situ? Jasad. Ya. Kalau tadi kan hadis yang sebelumnya hanya dari mata, hanya dari mulut, hanya dari tangan dan kaki, tidak semua. Tapi hadis ini lebih umum, dikatakan maka keluar seluruh dosa dari jasadnya hingga ia keluar dari bawah kuku-kukunya. Ya. Maksudnya adalah hadis yang kedua ini menjelaskan kalau kita berwudu walaupun tidak semua tubuh kena air, tidak seperti mandi, maka tetap saja air-air wudu yang menyentuh anggota-anggota wudu ini menarik dosa-dosa dari seluruh tubuh itu. Jadi ditarik, gitu kan? Bisa bermakna tadi kalau mencuci kaki, semua dosa yang pernah dilangkahi kaki, termasuk orang melangkah perbuatan menuju ke perbuatan zinahnya dan seterusnya, itu bisa ditarik semua. Ya. Di sini juga ada, maksudnya sih langkah-langkahnya ya, karena orang kalau melakukan perbuatan zina, kalau dia melangkah menuju ke sana, dosanya masih kecil. Kalau dia sudah melakukannya, baru dosanya besar, kan gitu. Berarti ini beda dalam masalah pembersihannya, karena kalau sudah perlakuan dosa zinanya, dia harus tobat nasuha. Melangkah untuk pergi mencuri, dia sudah niat, sudah dosa dia. Dan dia melakukan keburukan, dia sudah melakukan, dia sudah melangkah. Tapi belum sebesar dosa kalau sudah mengambil barang itu. Gitu kan? Maka ini sudah masuk dalam kategori dosa besarnya. Dia baru melangkah mau menipu, tapi dia belum melakukannya. Nanti kalau dia sudah eksekusi penipuannya, baru kemudian dia kena itu. Seperti itu. Jadi dosa-dosa kecil ini yang dibersihkan dengan wudu tadi. Kemudian riwayat yang selanjutnya juga kita ambil pelajaran di situ dari riwayat Utsman bin Affan. Jadi ini riwayat sangat bagus ya.
Karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu salah satu sahabat yang memang mencontohkan apa yang Nabi lakukan. Jadi beliau pernah minta didatangkan seember air, lalu beliau uduk. Semua orang lihat di sekitarnya. Dia sengaja suruh orang-orang lihat. Dilihatlah orang sekitarnya, pejabat-pejabat pemerintahannya dan segala macam, teman-temannya, sahabatnya. Lalu beliau uduk. Habis uduk beliau senyum. Utsman bin Affan senyum dalam sebuah riwayat. Lalu mereka semua heran, kenapa habis uduk senyum? Utsman bin Affan seorang sahabat Nabi, anak mantu Nabi. Termasuk jamin masuk surga, pasti ada hubungannya sama hukum nih. Jangan sampai orang habis uduk disuruh senyum gitu kan. Maka Utsman bertanya, karena tidak ada yang nanya, Utsman mengatakan, tidakkah kalian tanya kenapa aku tersenyum? Mereka mengatakan, iya, kami ingin tahu, wahai Amir Mukminin, kenapa anda senyum? Karena waktu itu Utsman bin Affan jadi raja gitu kan. Maka kata Utsman bin Affan, ketahuilah, waktu kami sedang bersama Nabi SAW dulu, waktu Nabi hidup, beliau pernah melakukan sama ini. Di tempat yang sama ini, pernah duduk di sini, pernah melakukan hal yang sama, minta seember air, lalu beruduk seperti uduk tadi yang saya contohkan. Itu yang saya lihat dari Nabi, lalu beliau tersenyum. Kemudian Nabi tanya kepada kami, tidakkah kalian tanya kenapa aku tersenyum? Maka kami pun mengatakan, iya ya Rasulullah, kenapa anda tersenyum? Barulah Nabi SAW jelaskan, lalu Utsman bin Affan menjelaskan apa yang Nabi sampaikan itu. Nah penyampainya seperti dalam hadits ini kan, siapa yang berwuduk seperti wudukku ini, kita masih di halaman 236 ya, bagian-bagian buku. Maka yang mencontoh persis seperti Nabi, makanya Utsman bin Affan contohkan apa yang dia lihat dari Nabi, supaya betul-betul termukil seperti itu. Barang siapa yang berwuduk seperti ini, niscaya dosa-dosanya yang telah berlalu diampuni, dan sholatnya serta berjalannya ke masjid adalah tambahan pahala baginya. Bisa diambil maknanya, kalau uduk selain cara yang Nabi ajarkan, maka tidak akan mendatangkan manfaat ini. Termasuk orang yang tergesa-gesa sehingga ada anggota tubuhnya nggak tersentuh maksimal. Kan kita jelaskan pertemuan sebelumnya, misalnya yang paling sering terjadi itu di siku. Ini kan batas minimal, termasuk siku bagian bawah. Ada orang kadang-kadang cuma siram saja tapi tidak kena. Maka uduk tidak sah, sholat tidak sah. Dan tidak dapat semua keutamaan itu. Makanya dipastikan lebih dari tempat minimal itu. Ya, tempat minimal kita lebihkan. Mata kaki, jangan pas-pasan keran dibuka, hanya kenain sedikit saja ujung jari-jari misalnya. Enggak, memang harus ditarik. Bahkan Imam Malik rahimahullah menitik beratkan dalam madhab beliau, sangat dianjurkan jari-jari tangan menyelat-nyelat jari-jari kaki. Masuk di antara jari-jari kaki. Dipastikan supaya di antaranya itu nggak ada celah yang tidak kena air. Karena sedikit nggak kena berarti tidak sempurna, berarti semua keutamaan ini hilang. Seperti itulah. Kemudian dalam riwayat lain juga tadi yang sudah kita bacakan, tidak ada seorang berwudu lalu dia membaguskan wudunya, melainkan dia diampuni antara wudu itu dengan sholat yang lain sehingga dia menunaikannya. Maksudnya adalah ini tambahan keutamaan. Selain pembersihan dosa tadi, ditambah lagi lebih luas. Kalau tadi hadis pertama hanya anggota tubuh tertentu, hadis yang selanjutnya tadi seluruh jasad sampai jatuh dan ditarik ke ujung-ujung kukunya. Kemudian hadis yang setelahnya diampuni dosa-dosanya ya, yang antara dia dengan sholat yang dia kerjakan dan sholatnya ya, itu menjadi tambahan pahala buat dia. Karena wudunya sebutnya, maksudnya sholatnya diterima. Karena wudunya sempurna. Di sini ada tambahannya adalah dikatakan wala yaktar ahad, dan jangan sampai seseorang tertipu. Bisa maknanya luas nih, jangan seorang tertipu. Bisa maknanya jangan tertipu oleh syaitan yang selalu membisikkan kalian untuk tergesa-gesa dalam wudu. Karena ada sebuah riwayat menjelaskan ada jenis syaitan namanya wilhan yang menggoda pada saat wudu. Dia selalu membuat orang was-was, ya, atau membuat orang malah tidak sempurnakan wudunya. Bisa bermakna itu, jangan tertipu oleh syaitan yang membuat nanti kalian tidak sempurnakan wudu. Bisa juga bermakna jangan tertipu dengan keraguan-raguan, ya, keraguan-raguan, karena teman-teman kita ini punya gejolak bukan selamanya dari syaitan, bisa juga dari jiwa kita sendiri. Ya. Sekarang pertanyaan sederhana, waktu iblis tidak mau sujud kepada Adam, ya, siapa yang goda iblis? Ada yang tahu? Kan sekarang kita kan selalu bilang digoda oleh syaitan. Siapa pemimpin syaitan? Iblis. Baik. Sekarang iblis waktu nggak mau sujud kepada Adam, siapa yang godain dia?
Ya. Jadi di dalam dirinya itu. Jadi kita punya dalam diri ini potensi berbuat baik dan berbuat buruk. Dan itu berbahaya. Ya. Syaitan hanya menunggangi itu. Karena syaitan itu sebenarnya lemah. Syaitan kalau bisikin kita tolak, enggak, saya enggak mau. Selesai kan? Tapi dalam jiwa kita ini ditunggangi oleh syaitan. Ada potensi yang besar. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah. Allah memberikan potensi berbuat jahat dan potensi berbuat buruk. Tentu potensi berbuat jahat ini, dia bisa mengatur tipu daya. Itu orang-orang yang suka menipu kan gitu. Dia ikuti potensi itu. Oh, saya harus atur strategi ini, saya harus buat ini, saya harus buat itu. Jadi dia ulah, setan cuma menunggangi itu. Kalau dia bisa mengontrol itu, potensi buruknya dia redam dalam dirinya, potensi positif dia dukung, maka setan tidak ada celah untuk bisa masuk ke dalam dirinya. Maka itu yang dimaksud di sini sebenarnya, atau bisa bermakna ini. Jangan tertipu dengan syaitan, atau bisa jangan tertipu dengan jiwamu yang akhirnya membuat kau ragu. Gitu kan? Karena bisa saja seperti itu ya. Kemudian juga dalam riwayat yang selanjutnya yang sudah kita baca, barang siapa yang menyempurnakan wudhu seperti yang Allah perintahkan, maksudnya seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka sholat 5 waktu adalah pelebur dosa-dosa yang ada di antaranya. Karena memang ada keutamaan sholat, antara sholat subuh ke sholat duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi, itu pembersihan dosa semua di antaranya. Karena kata Nabi SAW, antara 5 sholat ke sholat yang lainnya, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, riwayat lain antara umrah ke umrah, pembersihan dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Nah, kalau mau sholat kita dalam 5 kali sehari itu menjadi pembersih di antaranya, harus ada hubungannya dengan sempurnanya wudhu. Itu makna daripada hadits ini. Jadi kalau orang atammal wudhu, menyempurnakan wudhunya, baru dia dapat keutamaan. Ya, sholat 5 waktu akan jadi pelebur dosa-dosa yang ada di antaranya. Di dalam footnote tadi yang sudah kita bacakan juga di halaman 237 itu, yang hadisnya barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lalu dia berdiri sholat 2 rakaat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan Nabi SAW bersabda, jangan kalian tertipu. Di sini lebih dekat pendapat atau banyak pendapat ulama. Ada yang mengatakan sholat sunnah wudu, ada yang mengatakan sholat apa saja yang dikerjakan, apakah itu wajib atau sunnah. Tentu yang lebih dekat dengan makna hadits adalah semua jenis sholat. Apakah sholat sunnah wudu atau sholat yang lainnya, wajib ataupun sunnah. Kapan dia wudu sempurna, lalu dia sholat wajib atau sunnah, maka jadi pembersihan atas dosa-dosanya. Dan yang terakhir tadi, hadits yang sudah kita bacakan di halaman 238 adalah perkataan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, aku melihat Nabi SAW berwuduk sementara beliau di tempat duduk ini. Beliau berwuduk dan membaguskan wuduknya, kemudian beliau bersabda, barang siapa yang berwuduk seperti wudukku ini, kemudian dia datang ke masjid, lalu dia sholat 2 rakaat, kemudian duduk, niscaya diampuni dosanya yang telah berlalu. Dan dia berkata, Nabi SAW bersabda, jangan kalian tertipu. Jadi di sini ada tambahan-tambahan keutamaan ya. Tapi dihubungkan juga dengan tambahan ibadah yang lain. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia datang ke masjid. Berarti wudu lalu sholat gitu lah. Ya. Dia hubungkan dengan masalah itu. Apakah itu sholat sunnah atau sholat wajib. Lalu dia sholat 2 rakaat, kemudian dia duduk. Menghormati masjid, duduk sebentar. Walaupun ada hajat mendesak mau meninggalkan, duduk sebentar. Kecuali pasti akan jadi pembersihan dosa-dosanya yang lalu. Kalau tadi, lafadznya masih lebih khusus. Jatuh dosa-dosa dari jasadnya, dari matanya, ya, dari mulutnya, dari tangannya, dari kakinya. Tapi kalau ini, lebih umum lagi. Kalau dia wudu, dia langsung ke masjid, dia sholat 2 rakaat, apakah itu sholat tahiyat masjid, duha kah, sholat wajib kah, intinya dia sholat, maka itu akan menjadi tambahan di sini, yaitu akan dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Berarti bukan lagi cuman sekedar yang dia kerjakan di matanya, di jasadnya, tapi semua dosa, apapun itu sifatnya. Juga diambil daripada hadits ini teman-teman, sebagai penutup, dan setelah ini silakan kalau ada yang mau bertanya tentunya, yaitu para sahabat sangat menjaga dalam mencontohkan sikap Nabi SAW. Sangat menjaga itu. Ada contoh yang lain selain apa yang Utsman bin Affan lakukan radhiyallahu anhu. Beliau ini tadi sengaja cari tempat duduk yang Nabi duduk, kemudian beliau duduk di situ.
terus sengaja menyampaikan ke para sahabat, minta ember, terus kenapa, terus dia senyum habis wudhu, kenapa kalian tidak tanya kenapa saya senyum? Lalu setelah teman-teman tanya, iya kenapa anda senyum? Dia mengatakan, karena saya pernah melihat Nabi duduk di sini, minta seperti ini, untuk memberikan gambaran bagaimana mereka berpegang teguh pada contoh Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi tidak boleh teman-teman, kita ibadah semua kita sendiri. Tanya, Nabi pernah kerjain gak? Ada contohnya dari para sahabat gak? Gitu lah. Supaya tidak sembarangan, sayang waktunya terbuang percuma dan tidak ada pahalanya gitu kan. Harusnya diingat masalah ini. Pernah teman-teman Abu Darda, sahabat Nabi berkata, ini hidup sahabat Nabi berbicara dengan generasi tabi'in. Tabi'in ini generasi yang langsung hidup di masa sahabat. Mulia sekali mereka itu karena bertemu dengan sahabat Nabi kan. Sebagaimana para sahabat lebih mulia lagi karena bertemu dengan Nabi SAW. Kalau kita sudah generasi yang kesekian gitu kan. Tapi Abu Darda berkata, waktu dia lagi kumpul sama tabi'in ini, sesungguhnya kalau Rasulullah SAW hidup sekarang, maka beliau tidak pernah mengenal amal-amal kalian ini kecuali sholat kalian saja. Pada saat itu, udah banyak orang buat amal yang Nabi gak contohin. Tapi Abu Darda bilang, kalau Nabi hidup sekarang, ini Nabi gak kenal perbuatan kalian ini. Lalu ada satu ulama, namanya Al-Auza'i. Beliau mengatakan, waktu itu di zamannya dia ya, datang setelah sahabat-sahabat meninggal, lalu dia mengatakan, bagaimana kalau Rasulullah hidup di zaman sekarang? Waktu itu masih generasi tabi'in, generasi ketiga. Maka kita juga mengatakan, bagaimana kalau Nabi hidup di zaman sekarang? Gitu. Terlalu banyak orang yang mau berbuat ibadah semaunya. Nabi nggak contohin, nggak bisa, akhi dan ukhti, Nabi nggak pernah contohkan, nggak apa-apa, kan bagus. Selalu begitu. Maka Abu Darda sudah ingatkan generasi awal itu. Kalau Nabi hidup ini, Nabi bilang, Nabi akan heran dengan perbuatan kalian. Tidak ada yang sama kecuali sholat saja. Karena yang lainnya semuanya tidak pernah ada di zaman Nabi gitu. Dan ini tidak boleh kita buat-buat. Ya. Harus betul-betul mengikuti. Namanya at-ta'assi. Istilahnya ta'assi. Ta'assi itu kayak orang yang fanatik betul dengan apa yang Nabi contohkan. Dan memang kita harus mewariskan itu. Kalau tidak, apa yang tertinggal dari agama Islam? Kalau semua orang mengatakan, kan bagus, kan bagus. Mereka semua mau buat semaunya. Maka tertinggal apa dalam agama Islam? Akan terwarna-warni lah Islam ini. Tuhan kita satu, Nabi kita satu, kiblat kita satu, kitab kita satu, tujuan kita satu. Kenapa harus ada perselisihan? Ini karena hawa nafsu yang mereka lakukan. Mau mengikuti sendiri kemauannya. Apa kata Nabi SAW? Umat Yahudi terpecah 71. Nasrani 72. Umatku 73. Nabi bilang apa? Semuanya masuk neraka dulu. Loh, berarti ada umat Islam masuk neraka dulu. Kan begitu Nabi bilang. Gitu. Ulama hadis juga menjelaskan itu. Kecuali satu kata Nabi. Siapa yang satu itu? Nabi bilang al-jamaah. Al-jamaah itu maksudnya kelompok muslimin gitu kan. Ulama meluruskan pemahaman sebagian orang di zaman kita sekarang. Mengistilahkan al-jamaah ini adalah jamaah komunitas muslim. Jadi kapan ada mayoritas muslim melakukannya berarti tidak apa-apa. Kita ikuti saja. Bukan itu. Al-jamaah ini dirincikan dalam hadis yang lain. Karena ada hadis yang serupa Nabi bilang, semua masuk neraka kecuali satu. Kata para sahabat, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Kata Nabi, yang mengikuti aku dan sahabat-sahabatku. Berarti al-jamaah ini adalah Nabi sama sahabatnya. Generasi awal umat Islam itu. Bukan umat Islam sekarang. Karena kalau kita bilang komunitas Islam lakukan, berarti sudah boleh kita lakukan. Sekarang orang kalau di Iran, caci maki sahabat, bilang Quran kurang, segala macam hal. Terus mereka benar. Karena satu negara hampir semuanya begitu. Enggak, bukan itu. Atau ada satu komunitas di perkampungan buat satu perbuatan yang Nabi tidak pernah contohkan. Lalu karena mayoritasnya buat, udah nggak apa-apa kan, berarti boleh. Bukan itu. Yang dimaksud di sini yang selamat tadi, tanpa melalui neraka dulu adalah Nabi dan para sahabat. Karena Nabi jelaskan di hadis yang serupa dengan itu, yang bunyinya, yang selamat adalah mengikuti aku dan para sahabatku. Maka ini harus tentu difahami teman-teman sekalian. Baik, kemudian juga pernah ada contoh yang lain. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, contoh yang lain sahabat melakukan. Tadi sikap Utsman bin Affan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ini sebagai penutup bahasan kita, pernah memimpin haji 70 kafilah. Di tengah jalan, Abdullah bin Umar suruh berhenti kafilah haji itu. Berhenti dulu sebentar. Lalu Abdullah bin Umar kasih isyarat orang-orang supaya lihat apa yang dia buat. Beliau turun dari untanya, jalan kaki jauh di padang pasir. Berhenti di satu titik, tinggal seperti bayangan saja, rupanya beliau buang air kecil di sana.
Kembali lagi. Itu dia kembali, ada satu sahabat Nabi yang lain kebetulan bertanya sama dia. Ka'ab, kalau saya tidak salah, radhiyallahu anhum ajma'in berkata, wahai Abdullah bin Umar, apakah anda memberhentikan kami semua 70 kafilah ini hanya untuk menyaksikan anda kencing di situ? Kata Abdullah bin Umar, iya. Dia bilang iya. Karena saya mau menyampaikan pada kalian, waktu saya sedang haji bersama Nabi, Nabi pernah berhenti di sini, pernah kencing di situ. Saking luar biasanya mereka mencontohi Nabi. Sampai kata Nabi SAW, tidak akan sempurna iman kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Nggak bisa. Kita harus dahulukan semua Nabi SAW. Kita tidak lebih pintar daripada Nabi. Nabi lebih tahu semuanya. Cukup dengan ajaran yang ada panduannya, maka sudah pasti diterima. Allahu a'lam. Itu yang kita pelajari insyaAllah. Baik, mungkin begitu saja bahasan kita, karena sudah setengah 12. Kami pun mau sholat Jumat, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengambil manfaat darinya. Dan Allah menjadikan kami orang pertama melaksanakan, bukan cuma mengucapkan. Dan memudahkan kita tentu untuk mengamalkan ilmu ini. Dan Allah jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga dengan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat hidup yang juga yang sudah meninggal. Dan selalu kita doakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Apapun cobaan Allah diangkat dari negara ini, termasuk dilunasinya utang kita semudah-mudahnya. Dan Allah berikan petunjuk seluruh pemimpin kita sampai masyarakat biasa agar semuanya kembali kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga menjadikan contoh Indonesia menjadikan contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita juga memohon kepada Allah agar seluruh saudara-saudara kita yang sedang tertindas dimanapun mereka berada, di Cina, di Myanmar, di Ahsa, di Palestina, ya, di Syria dan di mana saja, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah satukan kita semua di surga Firdaus yang tanpa hisab. Mari disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.